Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah pendidikan anti korupsi pertemuan kelima dengan pembahasan dampak korupsi terhadap negara dan masyarakat. Atas tindakan korupsi terhadap negara dan masyarakat. Nah, kira-kira dampaknya apa? Dan dari segi apa saja ya dampaknya? Kita akan pelajari pada malam hari ini. Seperti kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa korupsi itu merusak berbagai aspek kehidupan, terutama korupsi di bidang ekonomi ya. Ini merupakan salah satu aspek yang paling terlihat dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, korupsi dampaknya tuh sangat luas ya, dari segi ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Nah, korupsi juga dapat menghambat ya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya disalurkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dikorupsi oleh berbagai pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dana atau anggaran tersebut tidak sampai ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dampak korupsi di bidang ekonomi di antaranya yaitu dapat menurunkan investasi. Nah, hal ini karena investor kehilangan kepercayaan ya. Nah, investor asing itu adalah seorang yang sangat sensitif ya terhadap stabilitas politik, kepastian hukum, serta transparansi birokrasi di suatu negara. Nah, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tentunya dianggap berisiko ya karena biaya yang harus dikeluarkan itu tidak hanya berupa pajak resmi, tetapi juga biaya siluman atau under the table cost. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di era Orde Baru. Nah, banyak perusahaan asing yang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan izin usaha. Ya, tidak hanya itu ya. Bahkan untuk tender proyek pemerintah juga ya, dimintain sekian persen gitu ya, sekian persen ya nanti untuk pejabatnya gitu dari nilai proyek tersebut. Nah, ini tentunya para investor jadi mikir ya gitu. Wah, gimana ini ya gitu ya. Kalau mau investasi di Indonesia gitu tidak untung ya. Kalau karena malah banyak biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan ya gitu ya. Nah, hal ini dapat mengurangi minat investor ya. Dan hanya perusahaan besar tentunya yang hanya mampu bertahan ya karena memiliki jaringan politik yang kuat. Kemudian dampak korupsi di bidang politik. Nah, korupsi ini memiliki dampak serius ya terhadap stabilitas dan kualitas politik suatu negara ya. Nah, praktek korupsi ini tentunya ya dapat menggerogoti legitimasi pemerintah ya, dapat menurunkan kepercayaan publik, serta mendorong lahirnya politik uang. Nah, ini bukan rahasia lagi ya teman-teman ya. Setiap ada yang mau mencalonkan diri ya di pilkada, nah di sini banyak terjadi pelanggaran ya, tidak semua, beberapa oknum ya melakukan politik uang. Nah, ini dapat menurunkan kepercayaan publik ya terhadap pemerintah. Nah, masyarakat tentunya akan cenderung apatis ya dan tidak percaya pada pemerintah yang korup. Nah, hal ini dapat memicu krisis legitimasi dan instabilitas politik. Nah, politik uang dalam pemilu ini dapat melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas, pemimpin yang tidak loyal, pemimpin yang tidak jujur. Nah, karena apa? Karena dalam masa pemilu dia menggunakan politik uang. Tentunya setelah terpilih, nah dia berusaha agar
modalnya itu bisa kembali ya. Misalnya ya, dia pada saat pemilu mengeluarkan uang 1 miliar misalnya. Nah, setelah menjabat atau terpilih ya tentunya dia ingin agar modalnya tersebut balik modal. Nah, ini biasanya itu menggunakan berbagai cara gitu ya, eee, contohnya korupsi. Nah, itu contohnya ya. Nah, tidak semua, ini adalah oknum, beberapa oknum gitu ya. Nah, ini dapat melemahkan institusi politik ya, DPR, partai, pemerintah daerah. Contoh kasusnya ya, skandal EKTP ya, kemudian kasus politik uang pilkada, ya ini ya. Nah, ini udah sering terjadi ya, kalau setiap ada pemilu gitu ya, atau pilkada. Nah, itu ada beberapa oknum yang melakukan politik uang ya, dengan memberikan uang ataupun sembako kepada calon pemilih gitu ya. Nah, ini juga tidak bagus ya, karena korupsi di bidang politik ini dapat menghancurkan ya sendi demokrasi ya, menurunkan legitimasi pemerintah, serta dapat melahirkan pemimpin yang tidak memiliki komitmen anti korupsi ya, atau tidak melahirkan pemimpin yang berintegritas tinggi. Dampak korupsi di bidang sosial ini dapat memperbesar kesenjangan sosial ya, ketidakadilan dalam akses layanan publik, hilangnya solidaritas sosial, dan luntur norma keadilan. Misalnya dana publik yang dikorupsi, tentunya akan membuat pelayanan publik tidak optimal ya, sehingga banyak kelompok tertentu yang menikmati fasilitas negara ya, sedangkan masyarakat semakin menderita ya teman-teman ya. Contohnya, korupsi dalam proyek pembangunan rumah susun sederhana. Kemudian ketidakadilan dalam akses layanan publik. Nah, ketika layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, atau administrasi harus dibayar ekstra melalui suap ya, maka rakyat miskin yang tidak mampu membayar akan semakin terpinggirkan. Nah, tidak dapat memperoleh layanan ya, layanan dengan baik ya, kan ada berbagai pihak gitu ya melakukan kasus suap ya, sehingga layanan tersebut tidak diberikan secara adil gitu ya. Kemudian hilangnya solidaritas sosial dan luntur norma keadilan. Nah, korupsi ini dapat menumbuhkan budaya permisif di masyarakat. Nah, apa sih budaya permisif ini? Contohnya sini ya, contohnya seperti ini. Misalnya ya, memberikan uang pelicin kepada aparat. Nah, ini ya, biar kasusnya selesai, biar dokumennya cepat di ACC gitu, biar lancar perizinannya. Nah, memberikan suap nih em, merupakan eh, dampak korupsi di bidang sosial. Nah, ini jadi hilangnya solidaritas sosial. Kemudian, korupsi juga bisa berdampak ya terhadap pendidikan, ya. Dampak korupsi di bidang pendidikan diantaranya yaitu penyalahgunaan anggaran. Nah, dana BOS, dana beasiswa. Nah, ini juga ya sering dikorupsi. Sehingga sekolah kekurangan fasilitas ya. Mahasiswa atau siswa yang harusnya mendapatkan fasilitas dan bantuan ya akhirnya bantuannya kurang, fasilitasnya kurang ya, tidak memberikan manfaat ya kepada mahasiswa ataupun pelajar ya ataupun siswa ya gitu ya karena dananya dikorupsi oleh oknum ya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian praktek nepotisme ya dan suap dalam rekrutmen pendidik atau mahasiswa. Nah, ini sangat miris sekali ya. Korupsi juga terjadi dalam rekrutmen tenaga pendidik ya atau penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, hal ini dapat membuat kualitas pendidikan menurun. Ini contoh kasusnya ya. Kasus suap penerimaan mahasiswa baru ya.
yang melibatkan rektornya. Nah, di mana orang tua calon mahasiswa membayar sejumlah uang agar anaknya diterima. Nah, iya, ini juga kita perlu prihatin ya terhadap kejadian kasus suap tersebut ya. Kemudian korupsi dapat berdampak terhadap generasi muda ya sehingga dapat kehilangan teladan moral. Nah, tentunya korupsi di dunia pendidikan ini dapat merusak moral siswa ya karena mereka melihat pemimpin dan pendidik yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam korupsi. Nah, korupsi di bidang pendidikan ini juga dapat menghambat kemajuan bangsa ya dengan merusak sistem pendidikan, mengurangi kesempatan belajar bagi masyarakat miskin, dan merusak moral generasi muda. Oke, sebagai kesimpulan, korupsi berdampak multidimensi, baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Korupsi dapat menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, merusak moral bangsa. Jadi, perlunya upaya serius dalam pencegahan dan penegakan hukum yang konsisten. Oke, alhamdulillah terima kasih. Demikian materi kuliah pada malam hari ini terkait dengan dampak korupsi terhadap negara dan masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.